ini kami akan melakukan bincang-bincang santai dan psikologi. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Itu perkenalkan, nama saya Raka. Di sini saya ditemani oleh partner saya. Hai Kaifa. Hai Galensi. Perkenalkan, nama saya Caroline Evangeline Saul. Nah, Kaifa, kabarnya bagaimana nih? Kabar saya baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar Galensi? Tentu kabar saya baik-baik juga, seperti apa yang diceritakan. Oke. Nah, tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah psikologi dan dasar diri dan organisasi. Dalam podcast kali ini, kami berdua pun tidak sendiri, akan ditemani oleh kedua teman kami. Siapa sih kedua teman Dengan cluenya adalah dengan dua orang teman kami yang cantik-cantik. Ya, betul. Nah, jadi ini dia teman kami yang pernah tadi yang cantik-cantik. Namanya Kak Celi dan Kak Celi. Tapi memang namanya agak mirip-mirip, supaya jangan membuat bingung. Kita akan berkenalan dengan satu-satu dulu ya, mulai dari Kak Celi dulu. Hai, perkenalkan nama saya Sebelumnya. Dan saya Mariam Heldana Dinahan. Bagaimana nih kabar kamu berdua? Melihat seri menentukan kamu berdua. Sebenarnya rasanya sama banget. Jadi kan kita ini mulai mendekati UAS nih Kak. Jadi selama perkuliahan ini apakah lancar-lancar atau ada kendala? Sejauh ini dalam perkuliahan itu berjalan lancar. Mulai dari Kak Celi. Yang pastinya ada kendala, tapi untungnya masih bisa dikendalikan. Jadi aman-aman saja. Jadi semuanya aman ya. Oke. Kak, di sini kita kan akan membahas tentang job design. Jadi apa sih itu sebenarnya job design? Dari Kak Celi. Menurut saya tuh job design itu merupakan penempatan pekerjaan-pekerjaan dari seorang pemegang jabatan tertinggi kepada karyawan suatu perusahaan atau organisasi agar pekerjaan dapat dilakukan secara bertanggung jawab dengan efisien. Itu adalah suatu hal yang dilakukan oleh atasan ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi sekarang dari Kak Celi nih, bagaimana apa itu job design? Nah, kalau job design menurut saya itu sebuah rakitan pekerjaan untuk seorang individu atau seorang kelompok agar pekerjaannya menjadi lebih terarah dan lebih jelas. Jadi itu dilakukan untuk bagaimana jalannya suatu pekerjaan di suatu perusahaan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Selanjutnya mungkin dari Kak Selly, menurut Kak Selly itu tujuan dari job design itu seperti apa? Yang baik menurut saya tujuan dari job design itu adalah mengatur penugasan-penugasan yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi, tujuan dari job design itu untuk merakit sebuah pekerjaan agar lebih terarah dan lebih jelas, serta meningkatkan produktivitas dan pelayanannya menjadi lebih optimal. Jadi artinya mendesain sebuah tugas untuk menjadi sebuah pekerjaan yang menjadi lebih terarah dan lebih jelas. Ya, jadi tidak beda jauh sama pengertiannya tadi ya. Oke, jadi dalam job design itu unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya? Oh, baik teman-teman, jadi di dalam job design itu terdapat beberapa unsur. Nah, di dalam job design itu terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama adanya unsur organisasi. Nah, unsur organisasi ini mempunyai kaitan erat dengan desain pekerjaan yang efisien dalam untuk mencapai output yang maksimal. Nah, dengan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kerja akan menentukan spesialisasi yang merupakan kunci dari keberhasilan suatu pekerjaan. Lalu unsur yang kedua itu unsur lingkungan. Nah, faktor lingkungan juga mempengaruhi desain pekerjaan, di mana tersedianya tenaga kerja dan potensial yang mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan harapan-harapan dari tersedianya lapangan kerja tersebut.
Lalu unsur yang ketiga itu adanya unsur perilaku. Nah, di dalam unsur perilaku ini juga terdapat beberapa poin di dalamnya. Nah, di dalamnya itu ada otonomi dan tanggung jawab. Maksudnya di sini yaitu karyawan diberi kebebasan serta dapat memilih pekerjaan apa yang akan dia lakukan. Lalu poin yang kedua itu adanya variasi, merupakan pemerkayaan pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan atas pekerjaan yang rutin untuk dilakukan, sehingga kesalahan-kesalahan dapat untuk diminimalisir. Lalu poin yang terakhir itu adanya umpan balik. Nah, umpan balik ini diharapkan agar pekerjaan mempunyai umpan balik atas pelaksanaan pekerjaan yang baik. Nah, sehingga akan adanya motivasi pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Jadi dari ketiga unsur itu dapat mana lebih kepada output yang diberikan para pekerja kepada perusahaan, dan kepada dari unsur lingkungan itu lebih kepada lapangan kerja. Yang ketiga tuh kepada dari Adanya umpan balik. umpan balik ya. Mungkin itu dari unsur desain. Selanjutnya mungkin dari personally faktor yang mempengaruhi desain itu adalah Nah, di sini kita akan masuk pada apa saja sih faktor yang mempengaruhi job design. Nah, di sini faktor utama yang mempengaruhi job design ada 5. Yang pertama adalah individu, yang kedua adalah teknologi yang digunakan, yang ketiga adalah anggaran dan biaya, yang keempat adalah struktur organisasi, dan yang kelima adalah variabel eksternal. Nah, yang pertama adalah individu. Nah, individu ini biasanya mempunyai karakter, sudut pandang, sifat yang berbeda. Nah, biasanya jika mereka disatukan dalam sebuah perusahaan, ini akan membuat mereka tidak menyatu karena dari latar belakang yang berbeda. Hal ini yang akan mempengaruhi job design. Nah, yang kedua adalah alat atau teknologi yang digunakan. Nah, teknologi juga sangat berpengaruh karena kalau teknologi tersebut tidak cocok atau tidak bagus untuk digunakan, maka itu akan berpengaruh pada hasil produksi atau pada saat produksi dan akan membuat hasil produksi itu tidak maksimal. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Nah, yang ketiga anggaran atau biaya gitu. Nah, pasti di sebuah perusahaan itu adanya anggaran, itu pasti ada. Dan anggaran itu akan digunakan untuk membeli bahan mentah untuk diproduksi, serta biaya untuk membayar karyawan-karyawan yang bekerja. Nah, yang keempat adalah struktur organisasi. Nah, di setiap struktur organisasi biasanya dibagi dalam beberapa bidang untuk lebih mempermudah pekerjaan, dan biasanya dibagikan kepala bidang dari setiap bidang tersebut. Nah, yang kelima adalah variabel eksternal. Nah, biasanya dalam variabel eksternal terdapat 3 komponen lagi. Nah, yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah karyawan, dan yang ketiga adalah stakeholder. Nah, di sini manajemen mempunyai tanggung jawab yang cukup besar karena dia harus bisa menyelaraskan kepentingan dari perusahaan dan kepentingan dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, yang kedua adalah karyawan. Nah, karyawan ini mempunyai sifat yang berubah, atau tenaga kerja ini mempunyai sifat yang berubah dikarenakan sebuah faktor demografi. Nah, faktor demografi ini biasanya meliputi dari produksi, biaya, dan segmen pasar yang berubah-ubah. Nah, yang ketiga adalah stakeholder. Nah, stakeholder ini contohnya seperti konsumen, distributor, dan orang yang menanam saham di suatu perusahaan. Jadi dari individu para pekerja sendiri, alat, serta bahan sampai upaya yang mereka dapatkan serta modal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan itu sangat mempengaruhi dalam job design. Ya, sangat mempengaruhi untuk bisa mendapat hasil yang baik. Harus bisa faktor yang digunakan itu harus benar-benar diperhatikan supaya hasilnya bagus. Nah, kita kan membahas tentang psikologi
dalam itu ada faktor-faktor psikologi gitu. Jadi dalam job design itu apa saja pendekatan psikologi yang diterapkan atau dilakukan? Memang dalam suatu job design pasti diperlukan pendekatan psikologi. Nah, pendekatan psikologi di sini ada 4. Yang pertama adalah pendekatan perilaku, yang kedua adalah kognitif, yang ketiga adalah psikoanalisa, dan keempat adalah fenomena. Nah, yang pertama adalah pendekatan perilaku. Nah, biasanya seorang psikolog bisa mengetahui karakter dari seorang karyawan itu lewat perilakunya. Dan yang kedua adalah pendekatan kognitif. Nah, kognitif ini adalah berkaitan erat dengan intelektual. Nah, biasanya untuk seorang psikolog bisa mengetahui karakter dari karyawan, biasanya dengan atasan memberikan tugas kepada karyawan. Nah, di situ seorang psikolog bisa melihat bagaimana dia mengerjakan tugas tersebut, kecepatannya dia. Dan di situ seorang psikolog bisa menilainya. Dan yang ketiga adalah psikoanalisa. Nah, psikoanalisa ini dikembangkan oleh, pasti semua diasing lagi dengan Sigmund Freud. Nah, ini dikembangkan oleh beliau. Nah, beliau menegaskan di sini kalau alam bawah sadar itu sangat berpengaruh kepada individu. Nah, biasanya alam bawah sadar seseorang itu biasanya diam, tapi nanti akan ada waktu di mana ia harus dipenuhi kebutuhannya. Dan yang keempat adalah fenomenologi. Nah, di sini adalah lebih kepada subjek atau penilaian diri. Dan di sini seorang individu lebih melihat dirinya sendiri, harga dirinya, bagaimana aktualisasi dirinya, itu akan sangat mempengaruhi karakter dirinya. Oke, jadi itu bukan saja dinilai oleh psikolog, tapi dari diri sendiri para pekerja itu harus mengetahui bagaimana dirinya, apa yang dia butuhkan. Seperti itu. Biasanya membutuhkan kenyamanan, bagaimana tempat kerjanya, apakah nyaman atau tidak, seperti itu. Jadi bukan hanya dari tempat pekerja yang memenuhi, tapi dari diri sendiri. Mungkin dari yang sudah dijelaskan oleh teman kami, ya betul sekali. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa job design itu merupakan penempatan pekerjaan-pekerjaan dari pemegangan jabatan tertinggi untuk karyawan di suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan dari desain job ini untuk agar karyawan dapat bertanggung jawab dan efisien, dan juga terdapat unsur-unsur dalam desain job, yaitu unsur organisasi, lingkungan, dan perilaku. Dalam desain job juga terdapat beberapa pendekatan, yaitu psikoanalisis dan fenomenologi. Jadi itu sebagian kesimpulan yang dapat kami ambil dari setiap pemaparan yang telah diberikan oleh kedua kakak kami di sini. Jadi tidak terasa kami sudah sampai di penghujung podcast ini. Terima kasih atas setiap materi pemaparan yang diberikan oleh Kak Cerli maupun Kak Cerli. Itu menambah wawasan kami, menambah pengetahuan kami bagaimana itu desain, apa saja yang mempengaruhinya, bagaimana di dalamnya itu terjadi. Oke, mungkin itu sekian saja podcast dari kami. Jadi mungkin kita akan berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye.